Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, perjalanan hidup kita di dunia ini melewati 3 tahapan masa, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Semua itu memiliki dimensi yang berbeda dalam menyikapinya, namun memiliki keterkaitan yang sangat erat dan menjadi rantai perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, mari kita bersama untuk menengok, untuk melihat bagaimana perjalanan hidup kita di masa lalu. Bagaimana kita menyikapi kondisi masa kini, dan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. Terlebih lagi di awal tahun baru ini, yang menjadi momentum tepat bagi kita untuk menata dan untuk menguatkan kembali manajemen kehidupan kita di bawah ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, pertama, mari kita awali tahun ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini merupakan wujud syukur kita atas nikmat, atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan umur panjang kepada kita semua, yang sampai saat ini masih bisa menghirup udara kehidupan. Berbagai nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu sampai saat ini harus terus disyukuri dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan tindakan. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, yang kedua, mari kita tengok tahun lalu dengan ucapan Astaghfirullahalazim. Kalimat ini merupakan wujud evaluasi dan introspeksi diri pada segala sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu. Perjalanan masa lalu pasti mengalami fluktuasi. Terkadang kita pernah berada pada posisi puncak yang tertinggi. Namun pada satu masa kita pasti pernah berada pada posisi yang terpuruk dan yang paling bawah. Masa fluktuatif ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita untuk mempertahankan kondisi positif dan menjadi modal besar bagi kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Sementara di sisi lain kita buang hal-hal negatif, hal-hal yang buruk, dan kita berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Yang ketiga, mari kita hadapi tahun depan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini mengandung makna mendalam, yakni mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengandung optimisme tinggi untuk meraih harapan yang sudah ditargetkan dalam kehidupan. Lurusnya niat dan optimisme yang tinggi menjadi bekal untuk terus menjalankan 2 misi besar
diciptakannya kita di dunia ini, yakni untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, dan bismillahirrahmanirrahim menjadi paket awal dalam mengawali tahun ini agar perjalanan masa lalu, perjalanan masa kini, dan perjalanan masa depan dapat meraih keberkahan dan kualitas yang lebih baik. Kualitas kehidupan bukan hanya diukur dari capaian-capaian kuantitas seperti materi saja, namun lebih dari itu, capaian kualitas berupa ketenangan, kenyamanan, dan keberkahan hidup juga menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita melalui sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsih, bahwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsih, bahwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarra min amsih, bahwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang celaka, orang yang laknat. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengoreksi, mengevaluasi dan mengontrol diri kita agar kita semua bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur yang Allah berikan untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang selamat baik di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.